ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kehidupan yang sebenarnya adalah hidupnya hati. Kematian yang sebenarnya adalah kematian hati. Hati hanya akan hidup dengan petunjuk ilahi, dengan syariat yang suci. Harus diusahakan untuk selalu menggali, mempelajari, mengamalkan syariat dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang selalu bisa mengerjakan perintah Allah, di sana hatinya akan semakin hidup. Dia semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Kebalikannya, seorang yang selalu memperturutkan nafsunya, bergelimang dengan maksiat dan dosanya, maka hanya akan mewariskan hati yang mati. Hatinya mati, hatinya membatu, keras, susah untuk dinasehati, susah untuk dididik, susah untuk diarahkan. Gak mau dia menerima nasihat. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, Rukubud dzunub yumitul qulub. Bergelimang dengan dosa, memperturutkan dosa itu hanya mematikan hati. Waqad yurisuz zulla idmanuha. Ketika dosa itu terus diikuti, maka hanya mewariskan kehinaan. Hidupnya terhina. Wa tarkudz dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa akan menghasilkan hati yang hidup. Wa khairul nafsika isyanuha. Dan yang terbaik untukmu adalah ketika engkau selamat dari dosa itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang terbiasa dengan dosa, hatinya akan semakin gelap. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka semakin hari yang semakin ada ron, nokta hitam, dosa. Satu dosa menorehkan nokta hitam, titik hitam. Semakin berbuat dosa, semakin banyak, semakin hitamlah hatinya. Ketika hati sudah hitam,
maka dia sudah dikuasai oleh nafsu. Dan dia maunya hanya maksiat, dosa terus. Gak mau mendengar nasihat, ditolak semua nasihat. Semua nasihat ditolak, semua arahan ditolak, semua masukan ditolak, semua saran ditolak. Kalimat-kalimat yang benar ditolak karena nafsunya. Dan hidupnya seperti itu akan mewariskan kehinaan. Alangkah terhinanya seorang yang terbiasa berdusta sehingga dikenal sebagai seorang pendusta. Dia berbohong, menipu, dan dikenal sebagai seorang penipu. Alangkah malunya anaknya kalau itu ayahnya yang terkenal sebagai seorang pembohong. Alangkah malunya keluarga besarnya. Alangkah malunya masyarakatnya, warga sekitarnya memiliki warga yang tukang bohong. Bagaimana dengan seorang yang dikenal sebagai seorang koruptor? Dia korupsi, mengambil harta rakyat. Alangkah malunya anak-anaknya, keluarga besarnya, teman-temannya. Semuanya akhirnya hilanglah kepercayaannya. Hidupnya terhina di dunia. Belum lagi nanti di akhirat. Alangkah terhinanya mereka yang memperturutkan nafsunya dengan selalu bermain dengan perempuan. Ditangkap bersama perempuan. Disebarkan, diviralkan. Masya Allah. Na'udzubillah. Alangkah malunya ayahnya. Alangkah malunya istrinya. Alangkah malunya anaknya. Alangkah malunya keluarga besarnya. Semuanya merasa hidupnya terhina hanya karena nafsu. Terbiasa memperturutkan nafsunya. Oleh karena itu kehidupan terhina hanya mereka yang selalu bergelimang dengan maksiat. Ujungnya adalah kehinaan. Kesenangan sementara tapi ujungnya adalah kehinaan selamanya. Ada sebagian yang dulu pernah berzina. Setelah dia memiliki anak, anaknya hasil zinanya. Walaupun dia menikahinya. Sekarang bingung bagaimana ketika anak putrinya menikah. Dijelaskan atau tidak. Malunya, alangkah malunya aku kalau menjelaskan kepada anak putriku. Statusnya yang sebenarnya. Hidupnya terhina. Nafsu, maksiat, ujungnya adalah kehinaan. Adapun ketaatan adalah kemuliaan. Hidup yang mulia. Hidup yang dihargai orang, dimuliakan orang, disegani orang. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh manusia, dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Mereka inilah yang di awal karena dia memperjuangkan selalu bisa mengalahkan nafsu. Kullun nasi yagdu. Setiap pagi manusia itu bergelimang dengan nafsunya. Fabayun nafsuha famu au mu'bikuha. Dia membebaskan diri dari nafsunya atau dia takluk di bawah nafsunya. Ada seorang yang selalu bisa mengalahkan nafsunya terus hingga nafsunya terbiasa dikalahkan. Nafsunya terbiasa terkendali. Hidupnya mulia. Hidupnya dihormati, disegani, dimuliakan. Dimuliakan di sisi manusia, dimuliakan di sisi Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah sekalian. Hidup itu adalah pilihan. Faman sya'a fal yu'min. Faman sya'a fal yakfur. Siapa yang mau silahkan mu'min. Siapa yang mau silahkan kafir. Siapa yang mau silakan maksiat. Siapa yang mau silakan taat. Setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Kita mau memilih yang mana? Apalagi kalau kita punya anak.
Kita mau meninggalkan nama yang harum kepada anak-anak kita, keluarga kita, atau akan meninggalkan nama yang buruk dan menghinakan mereka. Kalau kita hanya terbiasa menipu dan menipu. Mencuri, korupsi, caci maki, fitnah. Dan kalau itu terkenal, kita dikenal dengan sifat-sifat seperti itu. Alangkah malunya anak kita ketika semua orang membicarakan kejahatan, keburukan kita. Alangkah malunya anak kita, bagaimana beban psikologis anak kita. Kalau ternyata kita dipermalukan di media massa, menjadi berita yang viral karena maksiat yang dilakukan. Anak akan merasakan dampak psikologis, tekanan jiwa yang berat. Anak akan memusuhi, membenci ayahnya, orang tuanya yang dikenal dengan maksiatnya. Maka berpikirlah 1000 kali untuk berbuat maksiat. Kalaupun toh kita nggak takut sama Allah, minimal kita malu sama anak kita. Mempertaruhkan harga diri kita. Minimal kita malu meninggalkan sejarah kelam, sejarah hitam yang membuat malu anak kita, keluarga kita. Oleh karena itu, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang mulia dan dimuliakan adalah di dalam ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tahu bahwa dosa maksiat itu akan menghasilkan hati yang mati, mematikan hati. Dan tanda-tanda matinya hati adalah susah untuk dididik, susah untuk diarahkan, susah untuk dibimbing. Maka janganlah toleransi terhadap maksiat terhadap anak-anak kita. Jauhkan anak kita dari dosa-dosa dan maksiat. Jauhkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat mereka semakin tenggelam dalam maksiat. Wabil khusus hari ini adalah dengan HP. Setiap kita sudah mulai pusing dengan HP. Karena dari kecilnya sudah dikenalkan dengan HP. Masih bayi dikenal dipegangi HP. Semakin hari semakin besar, semakin kecanduan HP, baru bingung. Bagaimana Ustadz? Ini anakku kecanduan HP. Gak bisa diputus, gak bisa dibilangin, gak bisa disuruh sholat dulu, melawan. Suruh belajar, melawan. Karena dosa yang sudah dibiasakan. Susah untuk diarahkan. Terbiasa dengan HP. Banyak kasus seperti ini. Anaknya dikasih HP, connect wifi 24 jam. Ketika anaknya sudah rusak, baru bingung orang tuanya bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kesalahan di awal, kita membiarkan anak kita beradaptasi dengan HP. Yang cenderung, tentunya anak kita cenderungnya kepada hal-hal yang buruk. Minimalnya menyia-nyiakan waktu. Dia terbiasa dengan game, menyia-nyiakan waktunya. Belum lagi game-game yang porno. Semuanya itu akan mematikan hati anak kita. Ujungnya kita pusing sendiri, gak bisa menasihati anak. Gak bisa mengendalikan anak. Sudah kadung rusak. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hendaknya
hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Wabil dosa via HP. Walaupun anak kita nggak pernah keluyuran keluar, nggak pernah main keluar, dia anteng di rumah, anteng di kamar sendiri. Tapi HP-nya merusak dia, merusak jiwanya. Dia dosa dengan maksiat dengan HP-nya. Oleh karena itu, hendaknya kita waspada. Semakin hari semakin berat tantangan kita untuk mensolehkan anak kita. Semakin hari semakin berat mensolehkan anak kita. Walaupun sekian banyak pondok pesantren, sekolah mulai bermunculan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Masalahnya, sumbernya, kuncinya ada pada keluarga. Pada ayah dan ibu yang selalu menjaga anak untuk menjauhkan dari kebiasaan buruk. Untuk selalu mengekang nafsunya anak. Nafsu makannya, nafsu mainnya, nafsu tidurnya. Semuanya harus ditata. Harus diatur. Anak terbiasa hidup dengan teratur. Ketika anak sudah terbiasa hidup teratur. Hidup dengan aturan. Maka disinilah anak akan hidup hatinya. Hidup hatinya terbiasa mengikuti aturan ayahnya yang sesuai dengan syariat Islam. Di sini menghidupkan hati anak-anak kita. Bukan membiarkan anak dengan memegang HP 24 jam hanya akan mematikan hati mereka. Membuat telinganya tertutup. Matanya tertutup. Gak mau melihat keadaan orang tua. Gak mau mendengar nasihat orang tua. Oleh karena itu, semua kita rasakan. Ketika itu adalah sumbernya adalah dosa. Dosa yang telah dibiasakan pada anak-anak kita. Akhirnya anak kita susah untuk diatur. Selalu membantah, menolak. Hatinya mulai sakit. Mulai entah mati atau sakit. Oleh karena itu hendaknya kita selalu berwaspada. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendidik anak kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.